Hai semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang, Jawa Barat adalah salah satu kasus yang aku lihat di Indonesia ini cukup rumit dan juga sangat melelahkan sekali. Sudah 2 tahun lebih, sudah ada 5 tersangka, tetapi juga ini masih belum bisa membuat ketiga tersangka itu untuk ditahan. Yang ditahan hanya tersangka Yosep dan juga Danu saat ini. Ada beberapa hal yang akan aku update di sini. Pertama adalah mengenai kabar terbaru. Ini sangat istimewa sekali karena sudah ada keterangan dari beberapa sumber istimewa yang berada di kawasan Jawa Barat yang mengatakan bahwa ada beberapa berkas ini yang sudah P21, artinya sudah lengkap. Beberapa berkas ini dari berapa berkas? Dari 5 berkas, karena kalau di bulan pertama penetapan tersangka itu kan penyidik memberikan ke kejaksaan itu ada 4 berkas. Berkasnya Arigi dan juga Abi dijadikan satu, tetapi sekarang dari kelima tersangka ini dipisah semuanya dan 2 diantaranya itu sudah lengkap dan siap untuk sidang. Nah, yang kedua juga mengenai keterangan Dr. Hastri, ini aku lihat ada wawancara terbaru dengan Alvin. Kalian bisa cek aja di channel YouTube Alvin in Love. Di sini ada beberapa hal yang berhubungan dengan kasus Subang. Ini menurut aku sebuah indikasi bahwa Dr. Hastri pun sangat bahagia ya dengan progres kasus Subang, walaupun sebegitu sulitnya. Misalnya ada salah satu statement dikatakan di sini bahwa mengenai hal-hal yang bersifat bukanlah sains, tetapi perlu digarisbawahi. Beliau mengatakan begini, walaupun saya beberapa kali diberikan petunjuk dalam tanda kutip menggunakan mimpi atau indera keenam atau hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan alat bukti, tetapi tidak pernah hal tersebut dijadikan landasan untuk bagian alat bukti. Hal-hal tersebut hanya dijadikan clue saja untuk diberikan ke para penyidik. Nah, ini misalnya salah satunya adalah waktu Dr. Hastri datang di otopsi kedua di kasus Subang ini kan itu sekitar 40 hari setelah kejadian. Dan di saat itu kendala yang sangat berat sekali oleh penyidik adalah mencari alat untuk yang dipakai oleh para pelaku untuk menghabisi Ibu Tuti dan juga Amel. Dr. Hastri 2 kali katanya itu, ya ada yang bilang interpretasinya adalah beliau ini dimimpikan. Tetapi ada juga yang menginterpretasikan bahwa ini bukan mimpi, tapi adalah langsung fakta dan juga nyata ada bisa berkomunikasi. Secara pribadi aku percaya dengan hal-hal yang sifatnya adalah magic atau magic seperti itu, tetapi itu bukan menjadi satu-satunya landasan. Itu boleh dibilang hanya sebagai petunjuk saja ya. Di situ dikatakan bahwa setelah datang sampai 2 kali, itu saya ngasih petunjuk ke para penyidik apa-apa aja yang harus dilakukan. Dan akhirnya dengan banyak dugaan-dugaan masyarakat, yang dulu itu dugaan, sekarang sudah proses menuju kenyataan. Misalnya, tanpa kita menggunakan keterangan dari Dr. Hastri, masyarakat biasa pun waktu melihat kasus ini terjadi awal-awal, mayoritas yang mengawal kasus ini sudah mencurigai Yosep, sudah mencurigai Mimin, Abi dan juga Arigi. Danu masih belum terlalu, tetapi kan ternyata untuk melakukan aksi pembunuhan seperti itu tidak harus didasari oleh motif yang benar-benar kuat. Maksudnya gimana? Ada orang yang bilang bahwa nggak mungkin anjas orang melakukan pembunuhan hanya demi Rp5.000, hanya demi Rp1.000 misalkan seperti itu. Tapi kenyataannya kita lihat dari Danu, dia tidak mendapatkan keuntungan dari segi materi atas meninggalnya Ibu Tuti dan juga Amel, tetapi dia sudah mengakui bahwa dia adalah bagian dari pelaku di tanggal 18 Agustus 2021. Tetapi kalau bisa ditelisik lebih dalam dari berbagai sumber yang kita sudah kawal 2 tahun lebih ini, Danu itu kenapa? Aku sempat ngobrol dengan kuasa hukum dari Danu lewat chat beberapa kali pada saat ya beliau ya memberikan klarifikasi, tapi tidak aku tayangkan. Ada salah satu poin yang dikatakan bahwa yang namanya pengacara adalah hal yang wajar, pasti dia akan terus melakukan hal-hal yang memberikan kebaikan untuk kliennya. Dikatakan saat itu, kuasa hukum Danu bilang bahwa, ya Bang Anjas, kenapa Danu itu melakukan aksi ini, ngebela Yosep? Ya karena selama ini dia tuh memandang Yosep itu adalah sosok yang paling dia hormati. Danu hanyalah anak angkat di keluarga Bu Tuti. Selama ini walaupun Yosep itu punya keuangan yang pas-pasan diatur sama Amel dan Bu Tuti, tetapi Yosep itu termasuk orang yang sangat
royal dengan Danu, sering memberi uang. Bahkan Yosef itu dikategorikan untuk kawasan Subang adalah orang yang mungkin cukup dihormati dan juga disegani dengan latar belakang kan dia memiliki yayasan. Ya, kita bisa ngerti lah dengan dia sering main golf. Ya, ada keterangan dari istri mudanya Bu Mimin yang bilang bahwa pada saat Pak Yosef main golf itu justru Pak Yosef malah mencari uang, bukan untuk menghamburkan uang. Misalnya katanya Pak Yosef kalau dia menemani seseorang yang main golf, dia ngebantu untuk ngelatih, itu kadang dikasih uang ratusan ribu rupiah atau mungkin jutaan. Apakah mungkin seperti itu? Ya, I don't know ya, apakah ini make sense atau enggak. Tetapi kembali ke Danu tadi, dia membantu kasus ini karena dia ngerasa bahwa dia tidak punya kekuatan untuk menolak ajakan dari Yosef tersebut. Tentunya ini kan baru statement dari Danu. Nanti di persidangan kita mau lihat bagaimana statement dari Yosef. Nah, kemudian juga dia mengatakan begini, Anjas, kalau memang Yosef sama Danu ini adalah satu tim, tapi kenapa Yosef di awal-awal kejadian dia adalah orang yang pertama kali menyebutkan nama Danu? Maksudnya gimana? Ya, waktu ditanya sama Kapolres Subang saat itu tentang lokasi TKP, ini gimana ya lokasi TKP? Pintunya nggak rusak, nggak ada jendela yang hancur, orang bisa masuk, berarti artinya dia sudah punya akses ke sana, tidak ada hal-hal yang mencurigakan, itu adalah orang pertama kali. Kemudian Yosef di situ menyebutkan nama Danu, kemudian dicari tahu siapakah Danu tersebut. Itu adalah pembukanya. Bahkan di beberapa waktu sebelum penetapan tersangka, Yosef selalu mengatakan di media massa bahwa Danu itu adalah kunci dari kasus ini, dia tahu segalanya. Tetapi ada yang bilang begini, Anjas, apakah kamu nggak aneh gitu, nggak curiga? Kalau memang dia adalah terlibat, kenapa justru malah Yosef berusaha mengungkap atau mendorong Danu? Apakah dia nggak takut kalau nanti Danu itu diucek-ucek, bakal ketahuan juga Yosef? Nah, ini menurut aku sih kalau aku lihat dari behavior atau perilakunya, ini lebih kayak ke teori dekonstruktif. Jadi kadang tuh orang yang justru malah berteriak-teriak, justru malah yang menunjuk-nunjuk ini dan itu, karena dia tuh sudah ada kayak ketakutan gitu sih kalau aku lihat bahwa Yosef ini sudah ada ketakutan, karena kan Danu kan sangat dekat waktu tahun pertama ya kasus ini, dia sangat dekat dengan Yoris, dia juga punya kuasa hukum sendiri, dia pun juga cenderung berseberangan dengan Yosef ya, dia selalu bersama dengan kakak-kakak dari Ibu Tuti almarhumah, dan statement-statement dari Yoris, terus juga uaknya atau bibinya selalu mengatakan hal-hal yang negatif terkait dengan Yosef dan juga Mimin. Dan di sini bisa diindikasikan bahwa Yosef ini sudah mencium aroma bahwa Danu ini akan segera menjadi duri dalam perjalanan kasus ini. Makanya ya sudahlah, saya mulai serangan dari sekarang aja. Makanya terbukti sekarang masih ada atau persentasenya terus meningkat. Aku melihat banyak masih orang yang tidak percaya dengan statement Danu bahwa Yosef, Mimin, Abi, dan juga Arigi adalah bagian dari para tersangka di malam hari itu. Masih banyak yang tidak percaya. Nah, ini menurut aku adalah hasil dari Yosef ya, melakukan serangan bertubi-tubi ke Danu. Danu kan sering bohong A, B, C, dan D. Kita sudah bahas lah kebohongan-kebohongan tersebut. Nah, kemudian kembali ke masalah Dr. Hastri ini sendiri, bahwa Dr. Hastri mengakui kasus Subang ini adalah kasus yang tidak mudah ya. Banyak dugaan-dugaan dari masyarakat yang sudah menuju kepada kenyataan, tetapi kan dalam dunia hukum itu kita nggak bisa hanya menggunakan dugaan saja, nanti efeknya seperti kalian tahu. Aku masih ingat banget dulu ada rekaman yang dugaannya adalah salah satu penyidik di Polda Jawa Barat yang ada seseorang mengirimkan ke aku. Ini jauh sebelum ada penetapan tersangka. Statement yang dikatakan adalah seperti ini, sudah berkali-kali aku ulangi bahwa itu waktu gara-gara ada tulisan beberapa artikel online yang menyadur analisaku di YouTube ini bilang bahwa Anjas di Thailand mengatakan bahwa alat bukti di kasus Subang itu sudah seabrek-abrek, tetapi kenapa Polda Jawa Barat belum menetapkan tersangka? Itu adalah salah satu judulnya. Nah, kemudian ada salah satu dugaan penyidik yang memberikan respon, kemudian dikirim ke aku bilang gini, enak aja Anjas ngomong seperti itu, nanti kalau di sidang pra-peradilan kita kalah, kita dituntut uang, emangnya Anjas mau ngebayar gitu. Nah, tapi kan ternyata
pra-peradilan pun juga sudah dilakukan, di mana Mimin, Abi, dan juga Arigi pra-peradilannya ditolak. Pra-peradilan itu adalah sidang yang diberikan oleh hukum kita untuk menguji penyidik apakah mereka sudah sesuai prosedural atau belum dalam menetapkan tersangka. Untuk menetapkan tersangka kan dibutuhkan 2 alat bukti. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Apakah sudah ada 2 alat bukti tersebut, makanya mereka menjadi tersangka, dan hasilnya adalah yes. Dalam sidang pra-peradilan tidak membahas mengenai materinya. Materinya itu adalah bagian pemberkasan ini sekarang. Dan 2 berkas yang sudah P21, dugaanku adalah ini pertama adalah Danu, yang kedua adalah Yosep. Karena alat buktinya itu sudah banyak. Misalnya kayak Danu ya, dia sudah ngakuin. Itu yang pertama. Kedua, ada puntung rokok, ada dugaannya luka di kakinya, dan berbagai macam hal. Sudah ada 3 tuh. Sementara kalau Yosep, ya pertama adalah keterangan Danu, keterangan terdakwa nanti dalam persidangan. Yang kedua adalah noda merah di bajunya Yosep, plus juga ada beberapa hal yang sifatnya petunjuk. Karena kan petunjuk itu adalah gabungan antara 2 alat bukti. Bisa aja gabungan antara keterangan terdakwa dan juga keterangan saksi, atau keterangan saksi dan juga keterangan ahli. Nah, gabungan tersebut dikategorikannya sebagai petunjuk. Kalau untuk Mimin, Abi, dan juga Arigi, ini yang masih ngebuat kita tricky ya sampai saat ini. Yang bisa kita katakan ya ini adalah baru berdasarkan keterangan dari Danu. Tetapi jujur aku yakin sekali ada banyak data yang tidak diketahui oleh media massa, bahkan juga dari vonis hakim dalam sidang pra-peradilan mengatakan bahwa ini sudah oke, artinya sudah ada 2 alat bukti tersebut. Tetapi kenapa untuk 3 berkas tersebut masih belum lengkap? Apakah hanya masalah waktu atau strategi, ataukah memang mereka ada sesuatu hal yang masih kurang kuat yang berhubungan dengan materi persidangannya? Oke, cepat atau lambat ini semua akan terbuka. Mudah-mudahan kalian terus setia untuk mengawal kasus ini, karena bagaimanapun juga kasus ini terbongkar. Salah satu yang paling banyak membuat kasus ini terus dibahas, terus mendapatkan perhatian, ya karena netizen juga. No viral, no justice, sepertinya masih terus terjadi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.